Untuk dialog yang, akan dilanjutkan yang kedua, untuk tujuannya masih sama seperti, tujuan dari Bu Fatmina, yaitu CGP dapat melatih keterampilan coaching, dengan berbagai studi kasus dan membentuk komunitas praktisi untuk melakukan praktek coaching model Tirta. Untuk kasus yang kedua ini, sebagai coach, saya, atau Pak Hendro Handoko. Terus yang jadi coach yaitu Bu Fatminah. Di alur ceritanya yaitu Bu Fatminah bercerita jika dia baru saja, mendapat teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah, saat melakukan, supervisi. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi, tampak keberatan ketika Bu Fatminah mengajar tanpa buku teks. Bu Fatminah mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan oleh pengawas, Bu Fatminah menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Untuk tujuan umumnya, tahap awal dilakukan kedua pihak, coach dan coach menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung ideal tujuan itu datang dari coach. Kita mulai nggih, Bu? Nggih. Siap nggih, Pak. Assalamualaikum Pak Hendro. Waalaikumsalam, Bu Fat. Pak Hendro, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami ketika pelaksanaan supervisi tadi oleh pengawas. Baik, Bu, apa yang mau Ibu ceritakan? Apa tentang kejadian yang tadi? Iya, Pak. Begini, Pak. Saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang mendapat laporan dari pengawas yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas sekolah itu melakukan supervisi tampaknya keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks, Pak. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku, walaupun tidak menggunakan buku teks, Pak. Tapi ternyata tampaknya pengawas tersebut tersinggung dan memberikan laporan itu kepada kepala sekolah. Oh, begitu, Bu. Kira-kira, hambatan apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Sebenarnya karena saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut, Pak. Materi yang saya ajarkan itu sudah saya kuasai, Pak. Oh, seperti itu. Apakah kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks? Yang saya rasakan itu saya merasa lebih bebas gitu, Pak. Jadi dalam menyampaikan materi itu lebih bebas sebagai implementasi merdeka mengajar itu, Pak. Oh, Ibu mengaplikasikan Merdeka Belajar. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa saja ya, Bu? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, Pak. Ada video pembelajaran dari YouTube itu, kemudian artikel ilmiah di internet, gitu, Pak. Oh, banyak ternyata ya, untuk sumber belajar yang Ibu gunakan. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat, untuk anak-anak eksplorasi, dalam materi pembelajaran? Sebenarnya kalau saya pikir-pikir kembali, penggunaan buku teks
tidak akan menghambat ekspresi murid sih, Pak. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Ya, saya setuju dengan pendapat Ibu. Semua sebenarnya bisa kita jadikan sumber belajar, baik tadi dari video pembelajaran di YouTube, artikel ilmiah di internet, terus ada juga buku teks, dan juga banyak yang kita bisa digunakan itu menurut saya semakin baik. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Begini Pak, rencana saya pertama, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya karena telah membuat kecewa Bapak pengawas. Dan yang kedua, saya usahakan kalau memungkinkan saya akan menemui Bapak pengawas secara langsung agar saya bisa menjelaskan permasalahan ini dan tidak ada kesalahpahaman lagi. Itu usaha yang bagus dari Ibu untuk menjelaskan dan dari menghadap ke kepala sekolah dan juga menghadap dari Bapak pengawas. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas mungkin, Bu? Saya akan menyampaikan bahwa saya mengajar menggunakan banyak sumber belajar, antaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dan semuanya itu dengan tujuan agar murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, Pak. Artinya mereka bisa menemukan sendiri seperti itu. Untuk rencana yang Ibu sampaikan untuk menemui Bapak pengawas itu bagus sekali, Bu. Mudah-mudahan berhasil dan juga tidak ada miskomunikasi atau kesalahpahaman yang berkepanjangan. Iya, Pak. Ya. Untuk komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini seperti apa, Bu? Komitmen yang akan saya buat ini saya selalu berusaha untuk membuat perencanaan pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar, Pak. Jadi untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya merasa senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar tersebut pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali itu, Bu. Saya sangat mendukung dengan apa yang akan Ibu lakukan. Mudah-mudahan semua yang akan Ibu lakukan berjalan lancar dan sesuai dengan harapannya ya, Bu. Iya, Pak. Terima kasih Pak Hendro atas waktunya untuk sharing kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Pak. Amin. Terima kasih ya, Bu. Mungkin sedikit dari sharing kita bisa bermanfaat bagi kita semua. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu.